Cerita diawali dengan gadis remaja bernama Juno. Ia pergi ke sebuah toko untuk membeli test pack. Lalu ia menuju toilet untuk menggunakannya dan ternyata hasilnya positif, ia sedang hamil. Juno menelpon temannya bernama Lia bahwa ia sedang hamil. Temannya begitu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Juno. Lalu Juno meminta bantuan Lia untuk mengangkat sebuah sofa dan ditaruh di belakang mobil. Dengan sofanya, Juno sudah berada di depan halaman Bliker, pemuda yang suka berolahraga dan pemuda yang sudah bobo bareng dengan Juno sehingga ia hamil. Juno memberitahu Bliker jika ia tengah hamil. Bliker yang terkejut hanya bisa diam terpaku. Kemudian Bliker bertanya apa yang harus mereka lakukan. Juno menjawab ia akan menggugurkannya sebelum keadaan bertambah buruk. Reaksi Bliker sangat membuat Juno kecewa. Dengan mudahnya Bliker setuju dengan keputusan tersebut dan tidak merasa keberatan. Setelah mendapatkan jawaban dari Bliker, Juno pun pergi dari sana. Juno dan Bliker adalah teman satu kelas di sekolah. Mereka hanya bobo bareng satu kali saja. Namun setelah kejadian Juno hamil, mereka menjadi canggung satu sama lain. Orang tua Juno sudah berpisah. Ayahnya seorang veteran tentara dan sekarang menjadi tukang servis AC. Ia sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Bren. Bren memiliki usaha salon kuku. Di jalan, Juno melihat temannya Sucin yang sedang berdemo sendirian di depan tempat aborsi. Ia menyuarakan agar para perempuan mempertahankan janinnya dan tidak menggugurkan kandungannya. Meskipun begitu, Juno tetap masuk ke tempat tersebut. Ia pun diminta untuk mengisi formulir tentang informasi diri. Tiba-tiba Juno berubah pikiran, ia pun berlari keluar dari tempat itu dan membuat Sucin senang. Juno datang menemui Lia. Ia mengatakan tidak mau menggugurkan janinnya dan lebih memilih memberikan bayinya kepada seorang ibu yang tidak bisa memiliki anak. Lia pun menyarankan Juno untuk mencari iklan adopsi anak dan cara itu pun lebih baik dan legal. Mereka mulai mencari keluarga yang ingin mengadopsi anak. Pada akhirnya mereka menemukan pasangan yang terlihat mapan dan sukses yang sedang mencari bayi untuk diadopsi. Dengan rasa cemas dan takut, akhirnya Juno memberitahukan orang tuanya jika ia tengah hamil. Ia melanjutkan ia akan memberikan bayinya untuk diadopsi dan ia telah menemukan pasangan yang cocok yang akan mengadopsi bayinya. Ayahnya begitu terkejut. Ia menanyakan siapakah pria yang telah menghamili Juno. Juno pun mengatakan Pauli Bliker lah yang menghamilinya. Orang tua Juno akhirnya menerima kenyataan jika Juno sudah hamil dalam usia muda. Bren, ibu tiri Juno yang peduli kepada Juno, ingin Juno tetap sehat dan menyiapkan jadwal pemeriksaan kehamilan dengan dokter. Sementara ayah Juno akan mendampingi Juno untuk bertemu dengan pasangan yang akan mengadopsi bayi Juno. Juno diantar oleh ayahnya datang menemui Vanessa, wanita yang bersedia mengadopsi bayi Juno. Lalu mereka pun berkenalan dengan Mark, suami dari Vanessa. Pengacara Vanessa bernama Gerta sudah berada di sana. Gerta mengatakan Vanessa dan Mark bersedia membicarakan adopsi terbuka, yang berarti mereka akan mengabari pertumbuhan bayi kepada Juno. Tapi Juno tidak mau tahu akan pertumbuhan anaknya. Ia hanya ingin Vanessa dan Mark mengurus bayinya dengan baik. Vanessa menawarkan kompensasi untuk bayi Juno, namun Juno menolaknya. Ia tidak ingin mendapatkan apa-apa dari mereka. Lalu Juno meminta izin untuk pergi ke toilet. Karena toilet di lantai bawah sedang direnovasi, Juno pun diarahkan Vanessa untuk pergi ke toilet atas. Selesai dari toilet, Juno didatangi oleh Mark. Tidak sengaja Juno melihat studio musik Mark yang Juno selalu impikan. Mereka pun akhirnya berbincang hangat tentang musik kesukaan mereka. Sementara ayah Juno, Vanessa, dan Gerta menunggu Juno dan Mark yang belum juga turun ke bawah. Tiba-tiba mereka mendengar suara Mark dan Juno yang sedang bernyanyi di lantai atas. Vanessa segera menemui mereka yang sedang asik bermain musik. Vanessa mengatakan Gerta menunggu di bawah untuk membereskan urusan adopsi. Ayah Juno diberikan sebuah perjanjian tertulis. Jika ayahnya mempunyai pertanyaan, ia bisa langsung menelpon Gerta untuk mengklarifikasi.
Vanessa menanyakan Juno kembali apakah ia benar-benar yakin akan memberikan bayinya kepada Vanessa. Juno meyakinkan Vanessa jika ia 104% yakin akan menyerahkan bayinya. Musim dingin telah tiba. Vijay, teman Blicker, berkata teman-teman di sekolah sudah mengetahui bahwa Juno mengandung anak Blicker. Tanpa banyak bicara, Blicker pun mengakui hal tersebut. Keadaan perut Juno sudah mulai membesar. Namun meskipun begitu, ia masih tetap melanjutkan sekolahnya. Blicker mengajak Juno untuk pergi ke bioskop bersama teman-temannya seusai pulang sekolah. Juno menolak karena ia harus melakukan ultrasound di rumah sakit. Blicker meminta untuk ikut dengan Juno, namun Juno tidak mau. Blicker membatalkan janjinya dengan teman-temannya. Di rumah sakit, dokter memperlihatkan bayi di dalam kandungan Juno. Mereka pun terlihat begitu senang. Dokter menanyakan apakah Juno ingin melihat jenis kelamin bayinya. Juno menolak dengan alasan ia ingin membuat surprise untuk Vanessa dan Mark. Juno datang ke tempat Vanessa. Mark membuka pintu dan mengatakan jika Vanessa tengah kerja lembur. Lalu Mark mengajak Juno untuk masuk ke dalam rumah. Mark bekerja di rumah. Ia adalah seorang komposer musik untuk sebuah iklan. Juno pun memperlihatkan foto ultrasound bayinya kepada Mark. Lalu mereka pun menonton film horor. Vanessa tiba di rumah. Ia kaget dengan keberadaan Juno. Vanessa khawatir jika terjadi hal yang buruk kepada Juno dan bayinya. Juno mengatakan ia baik-baik saja dan hanya ingin memperlihatkan foto ultrasound bayinya. Vanessa sudah mempersiapkan perlengkapan untuk menyambut kedatangan bayi Juno. Juno terheran mengapa mereka tidak mengadakan baby shower saja. Dengan sedih, Vanessa mengungkapkan ia pernah berada di dalam situasi seperti itu dan ternyata perempuan yang akan memberikan bayinya membatalkan hal tersebut. Juno pun meyakinkan Vanessa ia tidak akan berbuat seperti itu. Lalu Juno pun pamit untuk pulang. Juno pulang ke rumah larut malam. Brand khawatir dan merasa keberatan dengan Juno yang mendatangi rumah Mark begitu saja. Karena Mark sudah menikah dan pastinya mereka mempunyai aturan dalam rumah tangga. Juno masih tidak peduli karena Mark sendiri tidak keberatan dengan kedatangannya. Akhirnya mereka berdua pun berdebat serta mempertahankan argumen masing-masing. Juno mendatangi rumah Blicker. Ibu Blicker membuka pintu lalu Juno pun menyerobot masuk ke dalam kamar Blicker. Juno menceritakan tentang keluarga yang akan mengadopsi bayi mereka. Blicker mengatakan jika Juno melahirkan, mereka harus kembali bermain band bersama lagi. Ketika berjalan-jalan di mall, Juno dan Leah melihat Vanessa di sana. Vanessa terlihat begitu senang bermain dengan seorang anak kecil dan Juno pun tersenyum melihat hal itu. Tidak sengaja mereka pun akhirnya bertemu. Tiba-tiba Juno merasakan tendangan bayi di perutnya. Vanessa meminta izin Juno untuk menyentuhnya, namun bayi tersebut tidak bergerak. Juno menyuruh Vanessa untuk berbicara dengan bayinya. Dengan raut wajah yang senang, Vanessa akhirnya bisa merasakan tendangan bayi tersebut. Musim semi telah tiba. Perut Juno benar-benar terlihat sangat besar. Di sekolah semua orang memperhatikan Juno. Lalu Juno menelpon Mark. Ia pun menjadi semakin akrab dengan Mark. Di kafetaria, Juno mengambil makanan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga orang-orang memperhatikannya. Leah mengatakan jika Blicker akan pergi ke pesta prom sekolah dengan Katerina. Juno membalas jika Blicker tidak suka dengan Katerina. Juno menganggap Katerina lah yang sudah memaksa Blicker. Leah tetap meyakinkan Blicker lah yang mengajak Katerina. Leah berkata jika Juno sedang merasa cemburu, tapi Juno menyangkalnya. Juno pun mendatangi Blicker untuk mengkonfrontasi hal tersebut. Ternyata benar, Blicker mengajak Katerina ke pesta dansa dan bukan Juno. Mereka akhirnya berdebat hebat, lalu Juno yang kesal dan kecewa meninggalkan Blicker. Dengan mengendarai mobil sendirian, Juno datang kembali ke rumah Mark. Juno menanyakan Vanessa, namun Vanessa sedang tidak berada di rumah. Juno memberikan beberapa CD musik kepada Mark, lalu mereka pun mulai berdansa bersama. Juno yang merasa nyaman lalu memeluk Mark. Mark mengatakan ia akan meninggalkan Vanessa dan pergi ke kota. Ternyata Mark belum siap untuk menjadi seorang ayah. Juno dibuat terkejut atas pernyataan Mark tersebut. Juno memohon kepada Mark untuk tidak menceraikan Vanessa karena ia ingin bayinya diasuh oleh keluarga yang utuh. Namun Mark sudah bulat dengan keputusannya. Dengan keadaan marah, Juno pun pergi meninggalkan Mark.
Sementara Vanessa yang baru pulang berbelanja perlengkapan bayi melihat Juno yang menangis. Vanessa pun menghentikan Juno dan menanyakan apa yang telah terjadi. Mark mengatakan kepada Vanessa apakah mereka sudah siap dengan kehadiran bayi. Mark melanjutkan jika ia belum siap untuk menerima kehadiran bayi dalam hidupnya. Mark merasa semuanya terlalu cepat dan ini bukan waktu yang tepat untuknya. Juno segera pergi dari rumah mereka, sementara Vanessa kecewa dengan sikap Mark yang masih kekanak-kanakan. Juno pun berhenti di tengah perjalanan. Ia menangis sambil mengusap-ngusap perutnya. Di malam hari Mark berkata kepada Vanessa, ia sudah menghubungi Gerta untuk mengurus perceraiannya dengan Vanessa. Juno memberi kejutan permen tic-tac untuk Blicker dan membuat Blicker senang. Juno meminta maaf kepada Blicker karena sudah marah-marah kepadanya. Juno mengatakan ia menyadari jika dirinya sudah jatuh cinta dengan tulus kepada Blicker. Juno memegang tangan Blicker dan menaruh di perutnya. Blicker pun begitu bahagia. Di rumah, air ketuban Juno pecah. Orang tua Juno segera bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Dengan perjuangan yang sangat berat melahirkan di usia muda, Juno pun akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Selesai bertanding, Blicker datang menemui Juno di rumah sakit. Hubungan mereka pun menjadi lebih baik. Blicker pun memeluk Juno dengan hangat. Juno dan Blicker memutuskan untuk tidak melihat bayinya. Vanessa berada di sana dan untuk pertama kalinya menggendong bayi yang akan menjadi putranya. Hari pun berganti, keadaan menjadi normal kembali. Juno dan Blicker pun menjadi sepasang kekasih. Belajar dari pengalaman, mereka pun menghabiskan waktu dengan kegiatan yang lebih positif. Mereka bermain gitar serta bernyanyi bersama. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Hikmah yang bisa kita petik adalah berpikirlah panjang sebelum melakukan sesuatu, karena penyesalan selalu datang belakangan. Oke lah akang-akang dan teteh-teteh, Neng undur pamit diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.